Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Wah, seminggu ini kita mulai hujan-hujan terus ya. Terus mungkin rumah adik-adik ada yang kena banjir. Wah, tapi tetap semangat dan jaga kesehatan ya adik-adik. Terus juga selalu ingat, Tuhan itu dalam senang dan susah tetap selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, supaya lebih semangat lagi, yuk Cici mau ajak kita nyanyi lagu pembuka. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berkatilah kebaktian kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Celing. Yuk, Cici mau ajak adik-adik nyanyi lagu. Mau berdiri nggak ya? Yuk, kita sambil berdiri yuk. Yuk, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jangan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yuk, sudah boleh duduk kembali adik-adik. Adik-adik, apakah kalian sudah taat dan tertib? Hari ini ceritanya mengenai seseorang yang taat sih, tapi tidak dengan sungguh-sungguh adik-adik, tidak dengan sepenuh hati. Di saat menghadapi godaan, dia mulai berusaha tidak taat sama Tuhan deh. Tentang siapa ya? Nah, sebelum kita lanjut mendengar cerita hari ini, Cici ajak nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Perubahan Besar di Kehidupanku. Yuk. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi ya adik-adik. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Halo adik-adik. Nah, tadi kita udah bersama-sama memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan menyiapkan hati kita dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati kami yang mendengar agar dapat mengerti firman-Mu. Tuhan juga yang mau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita akan mendengarkan tentang Bileam. Nah, siapa sih Bileam? Jadi, pada dahulu kala ada seseorang yang bernama Bileam. Bileam ini hamba Tuhan. Dan suatu saat, bangsa Israel kan baru keluar dari Mesir. Mereka berkemah di dekat bangsa Moab. Nah, bangsa Moab ini punya raja yang bernama Balak. Setelah bangsa Israel berkemah di dekat mereka, bangsa Moab ini takut. Kenapa? Karena bangsa Israel sebelumnya
berperang dan mereka menang, dan mereka menjara berbagai bangsa yang mereka lawan. Bangsa Moab takut kalau misalnya bangsa Israel akan menyerang mereka juga, sehingga mereka mulai berpikir-pikir bagaimana untuk mengatasi bangsa Israel ini. Salah satu penasihat dari bangsa Moab mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam. Kemudian Balak meminta agar para petinggi-petingginya itu datang kepada Bileam dan meminta Bileam untuk datang dan mengutuki bangsa Israel. Setelah beberapa kali datang kepada Bileam, akhirnya Bileam pun ingin ikut dengan mereka. Nah, pada saat Bileam akan pergi, Bileam mengambil teman baiknya, yaitu seekor keledai. Seekor keledai betina ini dipakai Bileam untuk berjalan dan mengikuti pengawal-pengawal dari bangsa Moab ini. Nah, saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang berdiri dan menghalangi jalan di mana Bileam itu akan lewat. Nah, tetapi Bileam tidak bisa melihat malaikat Tuhan ini. Yang bisa melihatnya justru keledainya. Nah, pada saat melihat malaikat tersebut, keledai ini pun terkejut gitu. Dan dia kemudian tidak berjalan di jalannya, tapi malah menuju ke tempat lain dan masuk ke ladang. Bileam yang melihat hal ini menjadi bingung, dan kemudian dia menjadi marah kepada keledai ini. Akhirnya dia memukul keledainya dan membawa keledai ini untuk ke jalan yang tadi lagi. Nah, pada saat kembali ke jalan yang tadi, malaikat Tuhan ini menghilang dan kemudian muncul lagi di tempat di depan jalan mereka lagi, tapi di tempat yang sempit dan di antara pohon anggur, di antara tembok-tembok ladang anggur. Nah, pada saat keledai ini berjalan dan melihat malaikat itu kembali, keledai ini takut, dan kemudian supaya memperlambat atau menghadang Bileam supaya tidak melewati jalan itu, keledai ini menggeser badannya ke arah tembok, sehingga kaki Bileam pun terjepit di antara tembok-tembok. Akhirnya si Bileam merasa kesakitan, dan Bileam pun kesal dan memukul keledai ini kembali. Setelah dipukul kedua kali, keledai ini pun kembali ke jalan yang tadi dan kembali berjalan. Pada saat dia berjalan, ternyata si malaikat Tuhan ini sudah berpindah lagi. Nah, kali ini dia berpindah di antara suatu jalan yang sempit dan tidak bisa ke kiri maupun ke kanan lagi. Nah, adik-adik, saat malaikat tersebut sudah berjaga-jaga di jalan sempit itu, keledai dan Bileam ini kembali berjalan. Nah, pada saat keledainya melihat kembali malaikat Tuhan itu, keledai ini pun kaget dan kemudian akhirnya dia berhenti berjalan dan duduk. Nah, pada saat dia duduk, Bileam masih ada di atas keledainya itu hampir jatuh dan mungkin kejepit ya kakinya, sehingga dia marah. Dia pun memukul keledai itu kembali. Dan pada saat dipukul itu, keledainya kesakitan. Dan akhirnya Tuhan membuat keledainya ini bisa berbicara, dan dia mengerti bahasa manusia. Keledai itu pun berkata kepada Bileam, "Kenapa kamu memukul aku sampai 3 kali? Apa yang aku perbuat?" Bileam pun berkata, "Karena kamu main-main dengan aku." Keledai itu pun berkata, "Apakah selama aku bersama kamu menemani perjalananmu, aku pernah berbuat seperti ini kepadamu?" Bileam pun berkata, "Tidak." Pada saat Bileam berkata tidak, Tuhan pun membuka mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat yang tadi dilihat keledai itu. Dan Bileam pun kaget dan tersungkur dan menyembah malaikat tersebut. Malaikat itu pun berkata, "Hai Bileam, aku melihat bahwa jalan kemana kamu pergi ini akan membawa malapetaka bagi kamu. Dan apa yang telah dibuat keledai kamu itu adalah sesuatu yang baik, karena dia menghalangi aku daripada mencabut nyawamu." Bileam pun kaget dan kemudian meminta maaf. "Mohon ampuni hambamu ini, kalau engkau berkenan hambamu ini ingin pulang saja." Tapi malaikat itu berkata kepada Bileam, "Jangan,
tetap lanjutkan saja perjalananmu, tetapi apa yang aku katakan kepadamu, itulah yang kamu katakan kepada bangsamu. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa sih yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini? Nah, pertama adalah masalah ketaatan adik-adik. Nah, adik-adik tadi lihat kan ya, kalau misalnya si keledai itu mengikuti apa kata Bileam, itu dia ingin terus berjalan gitu ya, dan tidak melihat malaikat tersebut, atau misalnya tidak menghiraukan gitu ya, lewat aja. Sebenarnya kan yang bakal mati itu siapa? Iya benar, Bileam kan, bukan keledai itu. Akan tetapi keledai ini taat kepada malaikat Tuhan ini, dan walaupun dia dipukul, tetapi dia tetap tidak membiarkan Bileam dibunuh oleh malaikat Tuhan ini. Nah, itu adalah masalah ketaatan adik-adik. Seekor binatang seperti keledai pun taat kepada Tuhan, malaikat Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin dia dipukul oleh Bileam karena Bileam tidak melihat malaikat Tuhan, tetapi dia tetap ingin membantu Bileam dan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, yang hal yang kedua, kita bisa lihat ya adik-adik, kalau misalnya ternyata Tuhan bisa memakai seekor binatang gitu. Tuhan bisa membuat seekor binatang bisa berbicara dan membuat hambanya itu merasa bersalah dan kemudian bertobat dari jalannya. Dan jadi adik-adik, Tuhan itu ajaib ya. Dia bisa memakai apa aja, dan termasuk binatang, untuk dapat menegur manusia. Kita lihat ya adik-adik, ternyata ada binatang-binatang yang kita bisa belajar dari mereka. Contohnya semut yang sangat rajin bekerja pada musim apapun untuk menimbun makanan, sehingga dia tidak kekurangan makanan pada saat musim hujan atau misalnya musim dingin. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus taat ya kepada Tuhan, dan taatnya jangan setengah-setengah. Jangan cuma gara-gara dimarahin, atau misalkan gara-gara takut dijauhi teman, atau misalnya karena pengen dapat uang, atau misalnya pengen dapat sesuatu gitu, kita akhirnya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus seperti keledai Bileam ini yang tetap taat, walaupun dia dipukul Bileam sampai 3 kali. Dia tetap ingin membantu Bileam dan taat kepada malaikat Tuhan yang menghalangi jalannya. Dan kita juga perlu ingat bahwa Tuhan kita itu ajaib ya teman-teman, adik-adik semua, karena dia bisa memakai apapun untuk membantu manusia dan untuk membawa kita kembali ke jalan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau taat seperti keledai yang ditunggangi Bileam. Walaupun di saat kami disiksa maupun saat tidak enak, kami tetap ingin mematuhi firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berpisah. Tuhan tolong agar kami bisa menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.